Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo melakukan seminar nasional Outlook Ekonomi Syariah 2020 sekaligus rapat kerja kompartemen BPRS Dewan Perwakilan Pusat tahun 2019. Rapat ini bertujuan mendorong pemerintah kota, daerah untuk pertumbuhan dan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Utara. Seminar berlangsung di Hotel Le Polonia Medan, diketuai Kompartemen BPRS ASBISindo Cahyo Kartiko, didampingi perwakilan Pemprov Sumut Noval, Asisten Gubernur Bagian Hukum, membuka peresmian dengan pemukulan gong serta pemberian ulos dan cendramata. Selanjutnya acara dengan tema transformasi BPRS di era disrupsi dalam menghadapi resesi global menghadirkan 3 pembicara, yaitu Deden Firmansyah, Direktur Penelitian Pengembangan dan Perizinan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Imam Sabtono, Wakil Ketua Umum Badan Wakaf, dan Adriani Gunadi, CEO Investor, dan Adriani Gunadi selaku CEO Investor dan Ketua APFI. Kami ingin melakukan akselerasi, percepatan dalam pertumbuhan industri BPRS tanah air. Mengapa perlu dipercepat? Karena kami ini sudah cukup lama sebenarnya ya. Dari awal tahun 90-an sudah ada, namun kita tahu bahwa pertumbuhan aset kami meskipun secara year on year setahun tumbuh di atas 10%, namun secara nominal masih terbilang kecil. Di akhir semester 1 lalu kita mencapai 12,4 triliun. Pengennya kami kita bisa sampai 30 triliun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Sempat terkendala karena administrasi surat keputusan Gubernur Sumatera Utara, 4 pimpinan DPRD Kota Medan akhirnya resmi dilantik melalui rapat paripurna di gedung DPRD Medan. Warga Kota Medan memberikan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019. Warga Medan kini secara resmi telah memiliki wajah baru pimpinan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. 4 pimpinan DPRD Kota Medan secara resmi dilantik dan melakukan pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pimpinan DPRD Medan masa jabatan periode 2019 sampai 2024 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan pada tanggal 8 November kemarin. Penetapan pimpinan DPRD Medan yakni Hashim dari PDI Perjuangan menjadi ketua DPRD Medan. Kemudian 3 wakil ketua yakni Ikhwan Ritonga dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Rajudin Sagala dari Partai Keadilan Sejahtera, dan HT Bahrumsyah dari Partai Amanat Nasional. Terpilihnya politisi Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai ketua DPRD Medan periode 2019-2024, Hashim menyatakan dan berjanji tetap berjuang mewujudkan seluruh aspirasi warga Kota Medan melalui pemerintah daerah. Mengayomi keseluruhan dari anggota DPRD Kota Medan, tentu kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya sesuai dengan tupoksi kita, ya kemudian sesuai dengan ini tatib. Jadi program kedepannya semua aspirasi yang masuk harus bisa kita akomodir dan kita sinergikan ya ke Pemko Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Ribuan masyarakat dan pemerintah Aceh Utara peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dini hari di Loksukon, Aceh Utara. Selain salawat, juga menggelar tausiah, kenduri, juga mengumpulkan bantuan untuk masyarakat Palestina dan menyantuni ratusan anak yatim. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW biasanya diperingati pada siang hari. Namun di Masjid Agung Baitur Rahman Loksukon dilakukan sejak pukul 3 dini hari. Para jamaah berdatangan dari berbagai daerah mengikuti tausiah, sholat subuh, dan salawat bersama. Peringatan Maulid Nabi secara berjamaah serentak di Loksukon Aceh Utara ini merupakan pertama kali dilakukan seiring himbauan pemerintah Aceh Utara menggalakkan program subuh berjamaah. Tadi saya dari Bupati Aceh Utara dan seluruh warga Aceh Utara, termasuk sekali ke Masjid Danul Sukun, mungkin
Saudara lihat sendirilah antusiasnya masyarakat untuk menyambut hari kelahiran Nabi. Yang dikatakan oleh Imam besar tadi, kita adakan di pagi subuh yang berbahagia pada saat kelahiran Nabi. Tapi yang paling berbahagia kita pada ini adalah masyarakat setiap tahun. Dan malah tahun ini lebih ramai lagi. Selain tausiah dan salawat bersama, masyarakat dan pemerintah Aceh Utara berhasil mengumpulkan bantuan lebih 70 juta rupiah dan diserahkan langsung pada LSM yang mengurusi pengungsi di Palestina. Di samping itu, Bupati juga menyantuni ratusan anak yatim. Dari Loksukan Aceh Utara, Syaipul MDA TV One mengabarkan. Pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Kisaran mulai memasuki tahapan sosialisasi pembebasan lahan warga terdampak pembangunan. Konsultasi publik sebagai langkah awal dalam pembangunan jalan tol sebelum pemerintah menetapkan lokasi lahan yang terkena dampak. Sosialisasi pembebasan lahan ini dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun dengan BPN, Kementerian PUPR bersama puluhan pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan tol. Acara berlangsung di Balai Karya Murni Kota Perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Kepala Biro Pemerintah Sekda Propsu, Afifi Lubis, mengajak masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol agar turut berperan dalam mensukseskan program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Bila masyarakat dan pemerintah sudah sepakat, maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memetakan daerah menjadi lokasi pembangunan jalan tol dan tanah warga yang terkena dampak akan diganti rugi oleh negara. Kegiatan ini merupakan kegiatan konsultasi publik dari salah satu proses yang harus dilalui dalam rangka rencana pemerintah untuk membangun proyek strategis nasional, dalam hal ini pembangunan jalan tol untuk segmen Indrapura Kisaran, artinya dari mulai Indrapura 50. Tentu pembangunan ini perlu diinformasikan kepada masyarakat, maka pada hari ini kita lakukan kegiatan konsultasi publiknya dengan mengundang masyarakat pada desa-desa yang terdampak atau terkena dari jalur rencana tadi, agar masyarakat memahami secara persis apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dari Simalungun, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
Saltwater swimming pool atau kolam renang air asin ini hanya ada di salah satu hotel badan usaha milik negara, yaitu bertempat di Grand Ina Medan, terletak di Jalan Balai Kota, tepatnya di kawasan Lapangan Merdeka atau titik nol jantung kota Medan. Hotel berbintang dengan fasilitas kolam berenang berisi air asin menjadi yang pertama dan satu-satunya di Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran kolam berenang air asin merupakan inisiatif pihak manajemen hotel untuk menghadirkan inovasi terbaru dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahwa di Medan walaupun agak jauh dari pantai atau dari laut, kita mempunyai kolam renang rasa laut atau asin, dan itu tentunya tidak hanya sekedar memberikan suatu sensasi atau pengalaman kepada tamu, tapi juga kandungan dari kolam renang asin ini atau salt water swimming pool ini memberikan suatu khasiat kesehatan. Wisata kolam renang air asin di Grand Ina Medan menerapkan teknologi dari Prancis. Manfaat yang dapat dirasakan saat berenang di kolam ini sangat beragam, mulai dari untuk tulang, membersihkan kotoran pada kulit, dan membuat tidur lebih nyenyak. Untuk itulah saya buatkan sesuatu yang baru. Jadi walaupun hotel kita lama, tapi mempunyai sebuah penawaran yang menarik yang kita tawarkan kepada umum, yaitu saltwater swimming pool tadi dengan segala manfaatnya untuk relaksasi. Bagi Anda yang penasaran atau sedang berlibur di kota Medan, tidak ada salahnya datang dan mencoba sensasi mandi di kolam renang air asin di Hotel Grand Ina Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Ribuan warga Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara hadir dalam kegiatan pesta syukuran yang digelar Timbul Jaya Hamonangan Sibarani pasca dilantik dan diambil sumpah jabatannya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Simalungun periode 2019-2024. Bertempat di Convention Hall Restoran Internasional Jalan Gereja Kota Pematang Siantar, rangkaian kegiatan yang digelar pada Sabtu 16 September lalu diawali dengan ibadah kebaktian gereja dipimpin oleh Pendeta Sahat Martua Tampu Bolon. Kegiatan kebaktian diikuti oleh seluruh tamu dan undangan yang beragama Kristen yang hadir dalam kegiatan tersebut. Usai prosesi ibadah, acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan oleh keluarga besar Sibarani, Wakil Ketua DPRD Simalungun, Sekda, dan sejumlah tokoh dan perwakilan tamu yang hadir. Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat dan pemberian seperangkat pakaian adat Simalungun kepada Timbul Jaya Sibarani dan keluarga oleh penetua dan para kerabat keluarga sebagai tanda ucapan selamat dan selalu diberkati Tuhan dalam mengemban tugas. Pemberian seperangkat kain dan pakaian adat Simalungun sebagai simbol kesuksesan dan kearifan seorang pemimpin agar bijaksana, arif, dan bisa beradaptasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Selain itu, kerabat keluarga juga menggelar ritual Manyurduk Dayok Nabinatur. Budaya ini merupakan sebuah tradisi di mana orang yang lebih tua memberikan sebuah dayok nabinatur kepada seseorang sebagai bentuk rasa syukur serta doa agar yang menerima diberikan kesehatan dan sukses dalam menjalani hari-harinya. Dayok nabinatur adalah ayam yang dipanggang, ciri khas masakan khas Simalungun yang dimasak menggunakan bumbu dan rempah-rempah asli. Ketua DPRD Simalungun sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Timbul Jaya Sibarani dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mensukseskan Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019. Sebagai Ketua DPRD, ini adalah sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan seluruh masyarakat Simalungun, termasuk DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun dan jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada Simalungun sehingga Partai Golkar menjadi partai pemenang dan menempatkannya saya sebagai kader Golkar menjadi Ketua DPRD Kabupaten Simalungun untuk periode 2019-2024. Kita akan bersama-sama dengan anggota DPRD yang lain dan wakil pimpinan yang lain
kita akan meningkatkan kinerja tentu dengan bekerja sama dan bersinergi dengan eksekutif pemerintah Kabupaten Simalungun, sehingga terciptalah program-program yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Simalungun. Saya berterima kasih sama Tuhan, kiranya diberikan panjang umur sama itu saya ini, supaya bisa dia membina Simalungun yang ada sekarang ini, supaya berbahagia orang itu mendengar apa ucapan itu saya ini kepada rakyat Simalungun. Gideon Purba, Sekda Simalungun yang hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi kegiatan dan syukuran yang digelar. Ia juga tak lupa mengungkapkan selamat bertugas menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Simalungun. Ini syukuran dari keluarga besar Bapak Timbul Jaya Sibarani yang telah menjadi ketua. Kami sangat mengapresiasi, apalagi diawali dengan ibadah. Makanya dia berserah kepada Tuhan atas kepemimpinannya menjadi ketua DPR. Dan sosok beliau selama ini adalah merupakan sosok yang menjadi mediasi antara pemerintah dengan DPRD. Dengan jabatannya selama ini wakil ketua, apalagi sudah menjadi ketua. Maka kami yakin kemitraan di antara pemerintah dan eksekutif dan legislatif akan terjalin dengan baik. Harapannya ke depan Pak dengan kepemimpinan beliau ini? Harapan ke depan semakin sinergi hubungan antara pemerintah dan legislatif, juga semua kepada seluruh anggota DPRD yang 50 orang. Itulah harapan kami dengan jiwa dan gaya kepemimpinan beliau, saya yakin hal itu akan berhasil. Sementara itu, Bernard Damanik, Wakil Ketua DPRD Simalungun, mengungkapkan sosok Timbul Sibarani merupakan sosok panutan yang memiliki karir yang luar biasa di kabupaten ini. Diharapkan setelah mengemban amanah dan kepercayaan dari masyarakat, Timbul Sibarani dapat membawa perubahan dan kemajuan kepada pembangunan yang lebih baik. Ya, sosok beliau adalah sosok yang sangat luar biasa menurut kita. Karena karir beliau di DPRD juga mulai dari anggota, ketua fraksi, wakil ketua, dan sampai puncak sebagai ketua DPRD. Ini menandakan bahwa beliau adalah satu pejuang di dalam DPRD itu dan juga di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ke depan kita berharap Timbul Jaya Sibarani selaku ketua DPRD benar-benar bisa mengayomi anggota DPRD di Kabupaten Simalungun untuk bisa bersama dengan pemerintah untuk membangun Simalungun yang lebih baik. Usai prosesi kebaktian, acara adat dan syukuran, puncak acara dilanjutkan dengan makan bersama, diselingi dengan hiburan dengan menampilkan artis lokal. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.
Ratusan warga Marindal 2, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah dan dirangkai dengan berbagai kegiatan bakti sosial bagi warga tidak mampu. Guna menjalin hubungan silaturahim, ratusan warga di Desa Marindal 2 menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah di Jalan Fokrat Raya, Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Peringatan Maulid Nabi dirangkai dengan berbagai kegiatan sosial, diantaranya pelaksanaan sunat massal kepada 80 orang peserta dari keluarga kurang mampu dan pemberian bantuan sembako kepada ratusan orang kaum duafa, anak yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Ya, awalnya karena masyarakat ya, teman-teman di masyarakat ini sangat mendukung. Makanya kita membuat ini, memang awalnya itu dari hati nurani kita yang tergerak untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kebetulan masyarakat itu mensupport, makanya kita coba untuk berbuat ini. Siapa aja yang terlibat melakukan? Masyarakat, OKP, anak remaja masjid, bapak-bapak perwitan, dan banyaklah masyarakat yang mendukung. Harapan kita supayalah terjadilah tali silaturahmi di masyarakat Desa Marindal 2 ini. Kebetulan memang di sini yang pertama kali kalau udah hitangan massal itu kan sangat bermanfaat untuk masyarakat yang tidak mampu, Pak. Ya, jadi untuk kedepannya kita pun berharap jangan hanya ini aja, harus selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang akan dibuat lagi hitangan massal seperti ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Reuni SMA Negeri 1 Kota Binjai, Sumatera Utara tahun ini merupakan salah satu reuni terakbar yang pernah dibuat oleh para alumni sekolahnya. Sebab reuni kali ini merupakan reuni lintas generasi yang telah menamatkan sekolahnya dari tahun 1969 hingga tahun 2019. Acara reuni ini juga dihadiri Wali Kota Binjai yang juga merupakan salah satu alumni tahun 1986. Bukan hanya wali kota, namun sejumlah petinggi dan pengusaha sukses juga turut hadir dalam acara reuni akbar. Tentu saja di acara reuni ini seluruh peserta yang hadir, setiap angkatannya meluapkan kerinduan mereka sambil bercerita saat-saat masih bersekolah dan sejumlah kenakalan yang pernah dilakukan di masa sekolah. Bahkan setiap alumni mengenakan seragam yang berbeda-beda dengan ciri khas mereka masing-masing. Pranoto selaku Ketua Panitia Acara merupakan alumni tahun 1995. Ia mengatakan bahwa reuni ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama alumni. Bahkan di acara alumni ini diharapkan seluruh alumni baik itu dari tahun 1969 hingga tahun 2019 bisa saling kenal dan menjadi keluarga besar semansa Kota Binjai. Jadi yang sudah hadir dan terdata pada kita dari seluruh alumni lintas generasi, mulai dari yang paling senior sampai dengan yang paling junior 2019. Ya, apa tujuan dari reuni di sini akbar itu, Bang? Secara garis besar sebenarnya kita ingin mempererat tali silaturahmi di antara seluruh abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Guna mencari bibit baru dalam persepakbolaan di tanah air, kelompok pemuda dan pencinta sepak bola di Desa Padang Cermin, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar turnamen sepak bola antar pelajar se-Kabupaten Langkat. Dari hasil turnamen ini diharapkan akan tumbuh atlet sepak bola muda yang bisa ikut dalam kejuaraan Piala Suratin dan Liga 3 mendatang. Sedikitnya ada 19 klub sepak bola usia SMA yang ikut dalam turnamen tersebut. Agar tidak mengganggu waktu belajar sekolah, turnamen ini dibuat setiap hari Minggu dan dibagi dalam 2 kelompok. Setiap pertandingan juga tidak menggunakan waktu seperti layaknya pertandingan sepak bola, yaitu 2 kali 45 menit, namun hanya 1 kali 20 menit saja. Kalangan usia, kita usia 16, 15, 16, usia sampai 17, dan untuk
semua tim. Kita dari Langkat, Hilir dan Hulu. Semuanya ada 19 tim. Itu berarti usia sekolah SMA ya? SMA ya, SMA. Berarti seluruh sekolah ke Kabupaten Langkat ini yang diajak bergabung di sini. Kabupaten Langkat ya. Iya. Kami mengucapkan terima kasih selaku pengurus sepak bola Langkat. Kami mengharapkan seluruh tim-tim yang ada di Langkat harus berbuat seperti ini karena kita KKBO Langkat mencari bakat untuk bibit-bibit untuk ke depan. Seperti akan datang kita akan mengikuti Piala Suratin Liga 3. Jadi kami berharap semua tim-tim yang ada di Langkat contohlah seperti tim Langkat Hulu ini. Karena sangat bagus bagi kami untuk membina dari kalangan usia. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Digelontorkan dana 85 miliar dari surat berharga syariah negara atau dana haji Kementerian Agama, 2 gedung di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kondisinya kini memprihatinkan. Bangunan tak sesuai bestek bahkan rusak membuat bangunan ini mangkrak dan terancam tak rampung. Seperti inilah kondisi 2 bangunan ruang kuliah bersama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Jalan William Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dana yang sudah habis namun bangunan tak rampung, hal inilah yang diduga dijadikan praktik korupsi di Kementerian Agama Sumatera Utara bersama Rektor UINSU. Hal inilah yang membuat rombongan anggota DPR RI Komisi 8 melakukan sidak. Wakil Ketua Komisi 8 ini bahkan meminta pihak penegak hukum untuk mengusut praktik korupsi yang ada di Lembaga Pendidikan UIN Sumatera Utara ini. Hal terparah bahkan dialami gedung yang dianggarkan APBD tahun 2018 lalu. Tampak hampir rampung, justru bangunan ini kondisinya parah. Ada 2 hal yang harus dilakukan. Satu, di lokasi harus segera dilakukan pendekatan hukum. Tidak ada lagi hal-hal lain karena sudah jelas mangkrak nih. Jadi gedung pertama 2018 itu kategori mangkrak. Tidak mungkin lagi dianggarkan untuk itu karena itu pendekatannya pendekatan hukum. Kalau tidak ada yang dihukum di situ, maka itu akan sia-sia bangunan. Yang kedua, kami di Komisi 8 akan mengevaluasi lagi penganggaran SBSN. Yang selama ini kami menganggap pemerintah, Kementerian Agama tidak terbuka penempatan anggaran maupun besaran anggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan.
Jelang tayang perdana film Nagabonar Reborn ditargetkan mencapai 1 juta penonton. Hal ini diucapkan Trimedia Panjaitan selaku eksekutif produser film dalam konferensi pers di Alam Hotel Jalan AR Hakim Medan, Sumatera Utara. Nagabonar merupakan sebuah film jagoan asli Indonesia dari Batak yang mengisahkan perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Film ini tayang pada bulan November, diharapkan mampu mengedukasi para penonton terutama kaum milenial. Beberapa lokasi di Sumatera Utara menjadi pilihan sang sutradara, di antaranya Danau Toba dengan keindahan alamnya yang memukau. Dalam beberapa scene, sutradara akan menampilkan keindahan alam Danau Toba dari angle yang berbeda. Selain Danau Toba, latar film ini juga mengambil beberapa lokasi di daerah Humbang Hasundutan, Simalungun, dan Siantar. Selama proses penggarapan film ini, tantangan utama justru datang dari kondisi alam. Cuaca yang kurang mendukung serta akses menuju lokasi syuting yang jauh dari perkotaan menjadi hambatan utama. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat pemain dan kru film Nagabonar Reborn. Pertama jelas nasionalisme ya, bagaimana Nagabonar itu punya nasionalisme dalam membela negara. Dan kedua, Nagabonar juga orang yang sederhana dan lugu. Ketiga, Nagabonar sosok tokoh yang cinta sama mamanya, sama ibunya. Walaupun dia sudah pangkat dia tinggi, suruh gendong ibunya dia tetap mau. Dan yang kelima, Nagabonar menunjukkan kepada kita bahwa walaupun kita punya kebebasan, bukan untuk serakah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. SMA Negeri 1 Kota Binjai, Sumatera Utara telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang sukses dalam karirnya. Salah satunya adalah Sampai Tua Ginting, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tengah dan sekarang ini masih bertugas di Kejaksaan Agung dan menjabat Direktur Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Jampidum sebagai Jaksa Utama Madya. Dalam acara reuni akbar SMA Negeri 1 yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Kota Binjai, Sampai Tua Ginting yang merupakan alumni tahun 1979 menjadi salah satu pusat perhatian para alumni dan warga. Bahkan sejumlah alumni berulang kali meminta foto bersama dengan beliau. Putra asli Kota Binjai yang sempat berkarir di dunia kejaksaan ini tentu saja tidak melewatkan kesempatan dan membaur dengan alumni SMA Negeri 1 yang hadir. Menurut Sampai Tua Ginting, bahwa reuni ini sangat berguna untuk menjalin silaturahmi kembali dengan teman-teman semasa sekolah dulu yang telah lama terpisah karena kesibukan dan rutinitas kerja sehari-hari. Saya tamat sini tahun 79. Insya Allah sekalian menyambung tali silaturahmi, ya juga bisa saling kenal lagi kembali, mengingat masa-masa lalu, masa-masa dulu. Karena itu sudah berlalu dan menjadi catatan sejarah dari masing-masing individu, karena ini adalah lintas masing-masing alumni dari tahun ke tahun, ya sehingga kita bisa bertatap muka, saling ingat-ingat kembali, mengenang kembali. Nah, ini Binjai, kota kita, bagaimana kota ini bisa tumbuh lebih baik lagi. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Terpilih sebagai salah satu perwakilan dari 5 pesantren di Indonesia untuk menjalani program pesantren ramah anak melalui penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPK BPPA. Pesantren Darul Arafah mengadakan acara deklarasi sekaligus memperingati Hari Anak Internasional yang berlangsung di Aula Pesantren Jalan Berdikari, Kuta Limbau, Deli Serdang. Pesantren ramah anak merupakan program pemerintah guna kenyamanan santri dalam proses belajar mengajar dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan belajar. Dengan penerapan inilah diharapkan siswa akan terbiasa melakukan kegiatan positif dan mencapai nilai yang maksimal serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Kegiatan ini diikuti ratusan santri dan dihadiri asisten bidang 1 pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah. Selain deklarasi, Outdoor Classroom Day atau pembelajaran di luar kelas juga diselenggarakan.
Berbagai kegiatan dilakukan santri dan santriwati seperti drum band, tarian Melayu, panahan, dan pencak silat. Kami sangat mengharapkan sekali tidak lagi ada tindak kekerasan di dalam pendidikan di pesantren. Mudah-mudahan setelah terpilihnya Darul Arafah Raya ini, pesantren ini benar-benar menjadi pesantren ramah terhadap anak. Kita sama-sama semua berkomitmen untuk mensukseskan program ini dengan menyatukan visi dan misi kita kepada tadi program pesantren ramah anak. Dan tentunya hal yang pertama akan saya lakukan itu adalah penyamaan persepsi terlebih dahulu kepada seluruh stakeholder yang ada di pesantren, terutama itu para pendidik di pesantren. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Rapat paripurna pengangkatan dan pengucapan sumpah jabatan pimpinan DPRD terpilih Kota Tebing Tinggi masa jabatan 2019-2024 yang diselenggarakan di Aula DPRD Jalan Dr. Sutomo, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berjalan hikmat dan lancar. Adapun nama-nama pimpinan DPRD yang baru dilantik yaitu Ketua DPRD terpilih Basyarudin Nasution SH, Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Haji Muhammad Azwar SSI, dan Iman Indrian Saragi SE. Rapat yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi oleh Sekretaris Dewan Kota Tebing Tinggi, serta pengambilan sumpah jabatan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah pimpinan dan wakil pimpinan serta anggota DPRD. Pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Kota Tebing Tinggi masa jabatan 2019-2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi Bapak Muhammad Yusuf Frihardi Girsang SHMH. Sinergitas itu tentunya tidak hanya dengan wali kota, sesuai dengan arahan Presiden waktu Rakernas Forkopimda. Sinergi itu harus juga dengan TNI, dengan Polri, dengan Kajari, yang tentunya bagaimana program nasional ini harus terwujud sampai ke daerah. Dan membawa Kota Tebing Tinggi ke arah yang lebih baik untuk masyarakat yang lebih sejahtera. 5 tahun ke depan, Pak. 5 tahun ke depan, insya Allah. Saya rasa kembali yang ingin kita sampaikan, mari bekerja sama, bahu-membahu, saling mengingatkan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
Beginilah suasana kemeriahan reuni akbar SMA Negeri 1 Binjai yang digelar di lapangan alun-alun Kota Binjai. Ribuan alumni dari seluruh angkatan ikut serta dalam reuni akbar ini, termasuk angkatan tahun 1982. Acara ini dimulai dengan menyanyikan lagu Mars Alumni dan sajian hiburan tari-tarian dari para siswa-siswi SMA Negeri 1 Binjai. Terlihat Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham, yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Binjai turut hadir dan berbaur dengan alumni lainnya. Foto bersama sekaligus mengenang masa sekolah menjadi momen menarik saat reuni ini berlangsung. Terlihat tidak ada kesenjangan sosial saat reuni ini dilaksanakan. Semua berbaur, bahkan terlihat bersenda gurau seperti masa-masa saat masih sekolah. Menurut Ketua Alumni SMA Negeri 1 Binjai 1982, sekolah yang telah berusia puluhan tahun ini didirikan pada tahun 1955 dengan nama Sekolah SMA Negeri Binjai dan berganti nama menjadi Sekolah SMA Negeri 1 Binjai pada tahun 1979. Menurut penggagas alumni tahun 1982, Ahyar Nasution, untuk menyambung tali silaturahmi yang sempat putus sejak puluhan tahun lalu. Ia dan para alumni lainnya terus mengumpulkan para alumni yang banyak tidak diketahui keberadaannya dengan mencari informasi dari sesama alumni. Di tahun 1979, maka SMA Negeri 1 Binjai mendapat nama gelar SMA Negeri 1 karena sudah ada SMA Negeri 2-nya. Nah, kami dari angkatan tamatan tahun 1982, kami membentuk suatu namanya alumni, grup alumni, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 182 yang diprakarsai atau digagas oleh Bang Ahyar Nasution, Bang Ciyoso, Kak Dewiani, dan kemudian di tahun 2008 inilah awal cikal bakalnya bergerak dan eksis sampai dengan sekarang. Tahun 2004 ini sama sekali waktu saya bertugas di Binjai, saya buatlah ini 82 ini membentuk, menggagas, mencari teman-teman dengan moto mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan. Begitulah saya mengumpulkan angkatan 82 dan sampai sekarang ini alhamdulillah terjalin silaturahminya. Makanya saya mengharapkan kalau bisa anak 82 makin lebih banyak lagi. Ingin kita lebih sukses untuk selanjutnya ke depan. Ada berapa persen udah Bang dari jumlah sebenarnya Bang yang sekarang udah? Alhamdulillah sekarang ini sudah mencapai 65% yang sudah ada seluruh angkatan. Dan dari 82 aja. Sementara itu menurut sejumlah alumni tahun 1982, diharapkan ajang reuni ini bukan hanya ajang hura-hura, namun menjadi momen yang bermanfaat, seperti yang dilakukan alumni SMA Negeri 1 Binjai tahun 1982 yang sudah membentuk suatu yayasan yang nantinya bisa membantu anak-anak para alumni yang dianggap kurang mampu. Selain itu, salah seorang alumni SMA Negeri 1 Binjai tahun 1982, Sempa Arif Binting, yang diketahui menjabat sebagai salah seorang direktur di Bank Indonesia, yang sudah membuat program yang didukung Bank Indonesia untuk sekolah, serta di bidang UMKM untuk para alumni, agar meningkatkan perekonomian sesama alumni SMA Negeri 1 Binjai. Mengumpulkan dana abadi. Dana abadi ini kita akan programkan untuk anak-anak alumni yang kurang mampu. Kita memberikan bantuan tunjangan beasiswa. Kemudian dana abadi yang ada, yang terus terkumpul, yang kita usahakan, kita akan bentuk nantinya suatu yayasan. Yayasan IKA Semansa 82 Binjai. Dan ini merupakan suatu cita-cita kita semua dari Ikatan Keluarga Alumni Semansa 82 Binjai. Adalah alumni angkatan 82 SMA Negeri 1 Binjai dan kami semua selalu berusaha untuk bisa membawa sesuatu yang berguna bagi kampung kami, khususnya Binjai ini. Nah, saya sendiri kebetulan saya berdinas di Bank Indonesia dan Bank Indonesia punya program-program pengembangan usaha kecil dan menengah. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan
mengenalkan fungsi-fungsi Bank Indonesia kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah. Nah, jadi kita juga kemarin itu bersama dengan teman-teman di KPW BI Medan, BI Sumatera Utara, melakukan kegiatan BI mengajar di SMA 1 Binjai dan juga menyumbangkan perpustakaan yang sekarang sedang berproses namanya BI Corner. Kemudian juga tadi seperti Pak Wali Kota bilang, Bank Indonesia juga membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Ada UMKM, ada juga nih teman saya nih Yuli juga ikut dibina oleh Bank Indonesia, dan juga ada beberapa pengusaha-pengusaha kecil yang dibina oleh Bank Indonesia di Binjai. Dari Kota Binjai, Irfan, TV One mengabarkan. Dengan membawa poster dan spanduk, puluhan masyarakat adat Sulang Selima, Marga Sambo mendatangi kantor perusahaan tambang PT DPM di kawasan Kecamatan Selima, Punggah-Punggah, Marongil, Kabupaten Dairi. Dalam orasinya, warga adat Marga Sambo menolak kehadiran PT DPM di tanah ulayat mereka. Penolakan ini dikarenakan perusahaan tambang timah PT DPM yang sudah lama di desa mereka tidak pernah melibatkan masyarakat Sulang Selima Marga Sambo dalam mengolah tambang di lahan yang diklaim Marga Sambo sebagai lahan ulayat nenek moyang mereka yang dikelola pihak PT DPM. Setelah beberapa saat, warga yang demo ditemui perwakilan dari pihak perusahaan. Selain itu, masyarakat adat dari Marga Sambo tidak pernah diberi penghargaan dari PT DPM. Selama mendirikan perusahaan tambang, diduga PT DPM telah membohongi Marga Sambo. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Marga Sambo, Dr. Ali Sambo, yang cukup kecewa dengan sikap pihak perusahaan PT DPM selama ini. Setelah adanya pertemuan antara masyarakat adat dengan para pejabat PT DPM yang belum memenuhi kesepakatan, masyarakat Marga Sambo memberi waktu 2 minggu. Bila mana tidak ada titik pertemuan yang diharapkan warga mengancam akan kembali melakukan aksi demo dengan massa yang lebih banyak lagi. Menuntut supaya kultur adat itu ditegakkan kembali, dan kultur adat itu supaya jangan dipolitisir, bahwa sejarah-sejarah yang sudah ada semenjak zaman dulu leluhur kita sudah itu dititahkan sampai saat ini. Janganlah kita sekarang karena berkepentingan dan cari keuntungan sehingga kultur adat itu kita robah. Jadi di sini diminta bahwa Marga Sambo meminta diposisikanlah pada kultur adat itu masing-masing. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, Idem Brutu, TV One mengabarkan.
Puncak perayaan Hari Kesehatan Nasional atau HKN di Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan di Taman Raja Batu Komplek Kantor Bupati Payoloting, Mandailing Natal. Dalam rangka memperingati HKN ke-55 ini, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan dalam 2 minggu ini, mulai dari pemilihan puskesmas terbaik, pelayanan kesehatan terbaik, hingga perlombaan untuk kesehatan. Dalam sambutannya, Kadis Kesehatan Mandailing Natal Dr. Syarifuddin Nasution menyampaikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam tahun ini sudah berhasil mengakreditasi 23 puskesmas dari 26 puskesmas yang ada di Mandailing Natal. Dan untuk 3 puskesmas lainnya tinggal menunggu hasil. Sementara itu, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menuntut pelayanan optimal terhadap pasien yang berobat. Bupati meminta pelayanan rumah sakit dan puskesmas untuk selalu tersenyum kepada pasien sekalipun pasien BPJS. Saya dengan peringatan HKN yang ke-55 ini bisa menjadi pemicu buat kami semuanya di Mandailing Natal, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan. Alhamdulillah, sebagaimana kita lihat tadi, dari tahun-tahun sebelumnya barangkali ini yang paling bermakna peringatan Hari Kesehatan Nasional. Saya berharap mudah-mudahan tahun depan bisa kami sebagai pelaksana Hari Kesehatan Nasional terbaik se-Indonesia, yang tentunya harus dibarengi dengan kemauan, keikhlasan semua. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Menampilkan sejumlah prajurit gagah serta seragam TNI Angkatan Laut di hadapan ratusan siswa sekolah di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Lanal Nias berikan kesempatan bagi anak-anak di Kepulauan Nias untuk masuk dan bergabung jadi anggota TNI Angkatan Laut. Kebutuhan prajurit TNI Angkatan Laut pada 2020, Mabes TNI Angkatan Laut akan membuka pendaftaran bagi ribuan putra-putri Indonesia, dan Kepulauan Nias menjadi salah satu kawasan yang diprioritaskan. Minimnya kesempatan dan minat anak-anak pulau terluar dan pulau terpencil seperti di Pulau Nias untuk bergabung menjadi anggota TNI oleh Lanal Nias terus gencar melakukan sosialisasi. Yang saya dapatkan pada sosialisasi untuk prajurit TNI hari ini, saya mendapatkan bagaimana cara menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Laut, dan saya mendapatkan banyak motivasi pada saat saya melihat prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut. Kita lihat tadi antusias cukup luar biasa generasi hebat di Kepulauan Nias. Nah, ini saya berharap nanti ke depan TNI Angkatan Laut akan merekrut lebih banyak lagi, dan saya berharap dari prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut ke depan ada yang dari Pulau Nias, karena saya lihat potensinya cukup luar biasa dan cukup semangat. Nah, ini ke depan akan lebih mudah karena pendaftaran akan kita buka di Lanal Nias. Jadi Komandan Lanal Nias sudah menyiapkan fasilitasnya, prasarananya, tinggal mendaftar, dan yang terpenting adalah tidak dipungut biaya, gratis. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Masyarakat yang tinggal di pesisir Kota Medan mengaku takut mengkonsumsi ikan akibat maraknya bangkai babi yang dibuang oknum tak bertanggung jawab di sungai dan danau di pesisir utara Kota Medan, Sumatera Utara. Di mana masyarakat menilai ikan tersebut sudah memakan bangkai babi, oleh karena itu dikategorikan haram bagi umat muslim. Hal ini pun berimbas pada pedagang ikan di pasar tradisional yang mengeluh turunnya daya beli masyarakat yang khawatir ikan yang dijual pedagang memakan bangkai babi. Majelis Ulama Indonesia Cabang Medan Marelan meninjau langsung ke Danau Siombak, Medan Marelan, Sumatera Utara untuk memantau keberadaan bangkai babi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Marelan mengatakan bahwa sampai kapanpun ikan itu halal untuk dikonsumsi. Halal haramnya ikan. Kalau ikan hukumnya tetap halal, walaupun dia sudah hancur lebur ataupun
hancur karena tidak ada ikan itu dikatakan bangkai. Jadi tidak usah dikhawatirkan tentang halalan ikan, kecuali memang kita lihat nyata sedang ikan itu memakan bangkai babi itu kita ambil ikannya kita makan baru ya hukumnya haram. Tapi kan yang tidak nampak itu tidak bisa dihukumkan dia, karena ikan itu memang ikan apapun tetap halal, kecuali ada ikan-ikan tertentu yang kira-kira mendarat yang berbisa itu memang diharamkan. Tapi kalau umumnya ikan seperti ikan-ikan yang ada di sekitar rasi ombak atau belawan, gembung, serayang ya, tongkol dan sebagainya itu tak usah dikhawatirkan. Jadi maka itu kita himbau pada masyarakat mulai sekarang jangan kita takut tentang kehalalan ikan itu. Nah, ikan tetap halal. Dari Belawan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.